Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia. Saya diminta untuk menjadi saksi terhadap salah satu pemohon, dalam hal ini Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur. Yang Mulia, saya mengenal cukup lama dengan kawan-kawan di Jatam. Sejak saya berpindah ke Kaltim 2007, ada 3 direktur Jatam Kaltim yang saya kenal dengan baik, mulai dari periodenya Kahar Al-Bahri, kemudian Merah Johansyah, dan terakhir koordinator Jatam Kaltim Pradharma Rupang. Saya memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Jatam Kaltim itu sangat erat kaitannya dengan advokasi dan kebijakan di bidang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan isu pertambangan. Kendati pun beberapa hal yang menyangkut hak asasi, gender, termasuk juga advokasi masyarakat adat, itu turut dilakukan oleh Jatam Kaltim. Nah, Yang Mulia, ketika perubahan Undang-Undang Minerba 4 2009 menjadi 3 2020, maaf, ada banyak impact atau dampak yang kemudian mempengaruhi kerja-kerja kawan-kawan di Jatam, Yang Mulia. Tidak hanya kerja-kerja kawan-kawan di Jatam, tetapi juga akan berpengaruh terhadap apa yang kami lakukan di kampus, karena sering bersenyawat dengan kawan-kawan di Jatam dalam berbagai macam advokasi. Satu, itu akan berdampak terhadap apa yang disampaikan oleh saudara ahli tadi, yang disebut dengan meaningful participation, terutama dalam aspek mendorong kebijakan-kebijakan strategis di bidang pertambangan yang pro terhadap lingkungan masyarakat hidup setempat. Dalam pengalaman saya, Yang Mulia, ada satu advokasi regulasi, advokasi kebijakan yang kami lakukan dulu dengan kawan-kawan Jatam di tahun 2013, yakni mendorong moratorium perizinan pertambangan di Kalimantan Timur bersama dengan kehutanan dan perkebunan. Nah, waktu itu dari hasil keterlibatan kami di dalam advokasi ini, saya masih ingat betul, Gubernur waktu itu masih Awang Faruk Ishak, itu mengeluarkan surat edaran, seingat saya nomor 180 yang berkaitan dengan moratorium pertambangan, Yang Mulia. Itu adalah salah satu hasil kerja-kerja advokasi regulasi kami, karena menganggap dampak pertambangan di Kaltim itu begitu sangat besar, Yang Mulia. Alih fungsi lahan pertanian, pencemaran lingkungan, hilangnya hak masyarakat adat yang berkaitan dengan lahan mereka, termasuk yang paling terasa, Yang Mulia, sampai sekarang dalam kurun waktu 2011 sampai 2021 ini sudah ada 40 nyawa yang hilang di bekas galang lubang tambang akibat reklamasi yang tidak dilakukan oleh pemegang konsesi pertambangan, Yang Mulia. Jadi waktu itu kami bersepakat dengan beberapa kawan-kawan yang lain mendorong moratorium pertambangan, kendati pun hanya melalui surat edaran gubernur. Nah, surat edaran gubernur ini kemudian diperkuat, Yang Mulia, dengan terbitnya peraturan gubernur di tahun 2015, peraturan gubernur 17 tahun 2015 tentang penataan izin pertambangan. Ini juga sekaligus dampak dari dikeluarkannya Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda, Yang Mulia. Pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian kembali mengeluarkan peraturan gubernur yang berkaitan dengan penataan izin pertambangan, yang salah satu poinnya adalah soal moratorium tadi, Yang Mulia. Nah, pada saat Undang-Undang 4 2009 itu berubah, Yang Mulia, menjadi Undang-Undang 3 2020, begitu banyak impact yang dirasakan oleh kawan-kawan, salah satunya tadi soal advokasi kebijakan, kalau dalam makna partisipasi. Yang kedua, Yang Mulia, ini juga berkaitan erat dengan akses informasi kawan-kawan. Kita masih ingat betul sebelum Undang-Undang 4 2009 itu dirubah, kawan-kawan masih memegang data dan mudah mengambil data, misalnya soal ada 1.404 izin pertambangan yang ada di Kalimantan Timur, ada 1.735 lubang-lubang yang ditimbulkan oleh pemegang konsesi pertambangan di Kalimantan Timur. Nah, pasca tahun 2020 atau setelah perubahan Undang-Undang Minerba 4 2009 menjadi 3 2020 dan berlaku efektif di November itu, saya juga tidak yakin, Yang Mulia. Bahkan saya dan kawan-kawan di kampus bersama dengan kawan-kawan Jatam juga akan sangat sulit apakah data itu masih seperti itu, karena kewenangan atas data juga sudah tidak menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, Yang Mulia, dampak dari Undang-Undang Minerba, perubahan Undang-Undang Minerba 3 2020 itu juga berkaitan erat dengan posisi advokasi kasus yang selama ini kita atau kawan-kawan lakukan, baik oleh Jatam dan kawan-kawan di kampus, saya dan kawan-kawan di kampus, Yang Mulia. Sebagai contoh, ada 2 kasus yang
cukup menyita perhatian publik di Kalimantan Timur. Satu, mengenai pertambangan ilegal atau legal mining, yang mulia. Ada 151 titik berdasarkan data kawan-kawan di Jatam, dan hampir semua kasus ini tidak serius dilakukan oleh baik pemerintah dan aparat kepolisian dalam aspek pidana. Nah, rata-rata jawaban pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, yang mulia, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota, itu seragam, bahwa mereka sudah tidak bisa mengambil kebijakan yang berkaitan dengan aspek administrasi tambang ilegal itu, dikarenakan menurut mereka, yang mulia, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi advokasi kasus kami terhadap tambang ilegal itu sangat sulit kami lakukan, termasuk kawan-kawan di Jatam, yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian tambang ilegal, khususnya aspek administrasi yang dulunya masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah Undang-Undang 3 2020 itu. Yang kedua, yang mulia, ini juga berkaitan dengan advokasi kami yang mengenai dampak konsesi-konsesi pertambangan yang tidak direklamasi, yang menurut data kawan-kawan di Jatam itu sudah 40 nyawa manusia yang hilang di bekas galang lubang tambang akibat ketiadaan reklamasi itu. Kalau dulu, sebelum perubahan Undang-Undang Minerba, kami masih bisa mendesak pemerintah provinsi yang punya kewenangan untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang-pemegang konsesi yang wilayah konsesinya memakan korban. Sekarang kami sudah tidak bisa melakukan itu, yang mulia. Dan kawan-kawan Jatam pun berdasarkan diskusi kami itu sangat sulit meminta pemerintah provinsi untuk menertibkan atau paling tidak menjatuhkan sanksi secara administratif terhadap pemegang konsesi yang wilayah konsesinya memakan korban, yang mulia. Jadi hal-hal seperti ini kemudian yang membuat kerja-kerja Jatam, terutama dalam hal advokasi di bidang pertambangan, itu menjadi semakin lemah, yang mulia, sejak Undang-Undang 3 2020 diundangkan pada tahun 2020. Kira-kira seperti itu, yang mulia. Terima kasih.